Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas proses penyembelihan kelinci sampai pengulitan dan mengeluarkan jeroan. Ini ada beberapa alat kerja kita, pisau-pisau penyembelihan, ada tali rafia, ada selang untuk mengalirkan air, dan tentunya ada 2 kelinci imut yang siap kita sembelih. Kali ini kita akan menggunakan 2 metode dengan kaki diikat dan satunya lagi tidak diikat kakinya. Ini adalah mulai proses penyembelihan dengan kaki diikat. Karena agak repot, kita memerlukan bantuan. Jangan lupa ucapkan bismillah dan takbir. Lalu kita akan mencoba untuk menyembelih dengan kaki tidak diikat tapi dipegang. Bagaimana perbedaannya? Seperti apa? Nah, ini yang kaki kita pegang tidak diikat. Ternyata agak repot juga ya, karena baru pertama kali ini kita menyembelih kelinci. Nah, terjadi agak ini ya, repot juga ya. Pastikan kelinci benar-benar sudah mati ya, dengan mengecek tanda-tanda kematian. Kita proses ke pengulitan, menyiapkan alatnya, menyiapkan kelincinya di lokasi untuk pengulitan seperti ini ya, mirip-mirip dengan kambing. Kita akan melakukan proses skimming atau pengulitan dan pastikan sekali lagi kelinci benar-benar sudah mati, dan alat yang kita gunakan harus bersih dan tajam ya. Kita lakukan satu-satu seperti proses pengulitan pada kambing atau domba, karena kita baru pertama kali ini menyembelih sekaligus menguliti hewan kelinci. Agak repot ya, agak apa ya, karena baru pertama kali ini, jadi masih ragu-ragu, masih ya, mulai belajar lagi. Karena setiap hari atau kebiasaan menyembelih, menguliti kambing dan domba, dan baru pertama kali ini menyembelih menguliti kelinci. Untuk apa sih sebenarnya? Banyak sekali manfaat kelinci ya, karena selain memang bergizi, banyak gizinya, juga menambah vitalitas katanya. Makanya kita coba. Untuk apa sih kita menyembelih? Yang pertama untuk edukasi, yang kedua memang ada rencana untuk menjual olahan daging kelinci seperti sate atau tongsengnya. Seperti pada kambing atau domba, pada saat menguliti, proses-proses ini kita lakukan sama ya, karena kita belum punya pengalaman untuk proses pengulitan atau skinning pada kelinci. Jadi kita melakukan tahapan atau prosesnya seperti menguliti kambing atau domba ya, membuka kulitnya sama persis seperti itu ya. Diawali dengan bagian pinggir-pinggirnya seperti pada di domba. Kita coba membuka kulitnya mulai dari pinggir dahulu, nanti bisa dilanjutkan dengan sebelahnya. Hati-hati sekali untuk proses skinning ini,
terutama di bagian perut, karena nanti kalau tembus ke perut dan merusak atau menggores jeruan, nah ini yang bisa menimbulkan atau bisa mengeluarkan isi jeruan, bisa kena daging. Sekali lagi, hati-hati pada saat membuka kulit di area perut. Dikhawatirkan jika terkena perut dan tembus ke jeruan atau lambungnya, ini bisa bocor jeruannya dan mengakibatkan daging akan bau kotoran, karena pada prinsipnya daging bisa menyerap bau-bau di sekitar kita. Pastikan sebelum proses cleaning semua alat sudah bersih, termasuk tangan kita ya. Ini proses ternyata nggak begitu susah ya ketika menguliti kelinci. Nah, ini cepat sekali ya, mirip-mirip kambing atau domba. Mungkin kalau sudah terbiasa akan lebih cepat lagi, karena ini baru pertama kali kita lakukan, jadi agak ragu-ragu. Kita coba cari celahnya, atau cari oh ini seperti ini, oh ini dari sini, begitu ya. Ini kita lepaskan saja. Kalau kambing atau domba, sebelum naik ke atas atau ditali, kepalanya sudah kita pisah ya, tapi karena ini kita lagi mencoba, kita kuliti sekalian niatnya, kepalanya kita kuliti sekalian, makanya kita tidak potong atau tidak kita lepas kepalanya, masih menjadi satu bagian dengan badannya. Ini telinganya memang kita tidak kita ambil, termasuk kulitnya, karena kita belum mengetahui atau bisa memproses kulit kelinci untuk apa, karena kecil ya. Kita coba menguliti kepalanya sampai betul-betul bersih dari kulitnya ya. Rencananya kepalanya kita mau tongseng gitu. Karena baru pertama kali kita menguliti kelinci, jadi agak kelihatan masih ragu-ragu ya. Terus dengan pisau yang tajam ternyata sangat sangat mudah sekali memotong atau menguliti, karena kulitnya juga tipis ternyata. Ini yang bikin jadi hati-hati lagi, karena kita khawatir nanti di area perut mengenai jeruan. Kita proses skinning yang satunya, kelinci yang satunya. Saya belum bisa tahu ini kelinci betina apa kelinci jantan, karena saya minim sekali, belum punya ilmunya untuk mengetahui ini jantan atau betina. Nah, mungkin nanti di saat mengeluarkan jeruan jadi ketahuan dari sakarnya atau apanya itu ya, kelaminnya. Sama proses satu tahapannya, dan mulai atas dulu sampai ke bawah, dari membuka kulit kaki-kaki atas maupun kaki bawah kita potong sekalian, karena saya lihat tidak ada dagingnya, hanya sedikit sekali dagingnya. Kita nggak akan gunakan atau tidak akan kita olah. Kalau di kambing atau di domba, kakinya kita pisah dengan kepalanya, kita bakar kulitnya atau bulu-bulunya, nanti kita olah menjadi olahan gulai. Kalau kelinci, karena saya tanya beberapa teman yang sudah mengolah daging kelinci, ternyata kulit dan kakinya tidak mereka olah alias dibuang, karena memang
ketika untuk mengelola menjadi olahan makanan belum ada yang mengolah itu. Jadi dan juga prosesnya juga agak ribet juga ternyata untuk kulit yang membersihkan bulu-bulunya. Sama ini prosesnya dari yang kelinci pertama tadi kita buka dari atas ke bawah bagian pinggir-pinggirnya, dan hati-hati di area sekitar perut karena ini ternyata tipis sekali ya, baik kulitnya maupun dagingnya yang di sekitar area perut. Saya sempat tergores itu sedikit, tapi alhamdulillah tidak mengenai jeroan. Sempat khawatir kalau tembus, ternyata tak lihat tidak. Ini sama ya, nanti kita tarik saja ke bawah. Nah seperti itu ditarik, kita lepaskan juga yang ada di buntutnya untuk mempermudah proses penarikannya ke bawah. Bersihkan sisa-sisanya yang di atas. Nah, kita coba ditarik seperti itu. Ternyata tidak terlalu sulit, cuma karena kita belum terbiasa saja. Sama ini langsung menguliti kepalanya, kita kuliti sekalian kepalanya karena dan rencananya memang dibikin tongseng kepalanya ya. Nah, karena bulu-bulunya itu lebat, jadi kita agak kesulitan untuk ini sudah bisa tembus belum. Ini mirip-mirip daging domba yang tebal, bulu-bulunya nggak pernah dicukur ya. Ini tinggal proses mengulitan kepala. Hati-hati juga karena memegang pisau yang tajam, jadi usahakan jangan sampai terkena tangan kita. Bila diperlukan, gunakan sarung tangan yang anti gores. Banyak yang menjual di all shop, atau bisa tanya-tanya ke teman-teman yang ada di RPH atau Julia atau tukang jagal yang ada di RPH. Nanti biasanya diarahkan, atau bahkan di beberapa kota sudah banyak yang menjual secara offline. Harganya juga variatif tergantung bahannya ya. Nah ini agak kesulitan juga ternyata, karena sekali lagi baru pertama kali ini kita melakukan skimming atau pengulitan. Ini juga kita sekalian kita lepas, karena nggak kita gunakan untuk kita olah, termasuk kulitnya nanti kita lepas sekalian. Untuk proses penyembelihan sebaiknya dipisahkan dengan kandang dan tidak melihat hewan yang masih hidup. Jadi hewan yang masih hidup jangan sampai melihat atau mendengar pada saat proses penyembelihan. Ini banyak alasannya, banyak hal dari sisi keserawanan, dan ternyata mempengaruhi kualitas daging juga. Ketika hewan yang akan disembeli berikutnya melihat dan mendengar hewan yang disembeli atau temannya yang disembeli, dan yang masih hidup menjadi stres, nah, ketika disembeli hasil dagingnya juga kurang maksimal, kurang bagus. Ini hasil dari proses skimming, masih ada sedikit bulu-bulu kotoran bisa dibersihkan. Ini daging kelinci ya, kelinci lah ini, dari belakang bisa kita lihat. Ini usia sekitar 3-4 bulan. Ini kelihatan ya, dan yang sebelah kanan itu kelihatan. Nah kita
kita potong, kita lepas sekalian kepalanya ya. Mirip-mirip sebenarnya dengan domba atau kambing. Kita lihat celah di lehernya. Nah, kita nggak perlu golok atau pakai cari celahnya aja untuk memotong atau melepas kepalanya. Ini kita akan lanjut proses untuk mengeluarkan jeruannya. Hati-hati sekali karena pisau yang kita gunakan cukup tajam. Sama ini tahapan prosesnya seperti mengeluarkan jeruan kambing atau domba. Karena kita belum punya pengalaman kelinci, jadi kita ikuti tahapan-tahapan cara pengulitan mengeluarkan jeruan kambing. Nah, ini sama kita putus khusus yang di atas itu. Nah, kita putus dulu. Nah, kita keluarkan dengan hati-hati. Kita ambil ginjalnya yang kanan kiri. Kemungkinan ini betina karena tidak ada torpedonya bahasa kita, atau bahasa akar, bahasa Indianya. Kita ada hati, tidak kelihatan. Sama sebenarnya, mirip-mirip saya gunakan tahapan proses mengeluarkan jeruan ini dari kambing atau domba. Ini saya lakukan hati-hati sekali karena jeruannya juga ternyata tipis sekali. Saya khawatir kena ujung pisau. Ini saya lagi melepas empedu yang ada di hati biar tidak pecah. Kita lepas, kita buang. Itu masih kelihatan kandung kemihnya yang kuning itu, ternyata kandung kemihnya ya. Ini juga harus hati-hati ketika melepaskannya, jangan sampai pecah di atas karkas atau di saat mengeluarkan melepas kandung kemihnya. Ini jeruannya, usus-ususnya. Nah, ini masih ada paru-paru yang belum kita lepas. Nah, itu paru-paru. Nggak butuh tenaga yang ekstra ya, tinggal pakai jari saja. Kalau domba atau kambing kan agak pakai tenaga sedikit ya. Nah, ini paru ke jantung. Kita cuci lagi, kita cuci dulu. Nah, ini melepaskan kemihnya, hati-hati jangan sampai pecah di situ ya. Kalaupun terjadi pecah misalnya, di situ segera dilap atau dibersihkan pakai air mengalir biar tidak membuat kotor dan bau dagingnya jadi bau. Ini yang sebelahnya, yang satunya. Saya prediksi kemungkinan jantan karena dulu saya beli info dari pedagangnya itu sepasang, ada jantan dan betina. Hati-hati, saya lakukan hati-hati sekali karena ada kekhawatiran nanti kena ujung pisau dari jeruannya. Tipis sekali ternyata itu di area sekitar lambungnya. Nah, itu ada, ambil ginjalnya dulu. Ternyata ada torpedonya, kecil sekali torpedonya. Ususnya dulu, kita putus dulu yang di atas. Kalau ada kotornya tarik sekalian ke bawah biar tidak mengenai daging atau karkasnya. Hati-hati. Ini kameramennya adalah Mas Handan, anak laki-laki saya. Sudah ada rasa penasaran dan ingin tahu, sekalian kita jadikan sebagai kameramen. Nah, ini sebenarnya mudah, cukup mudah dan tidak butuh tenaga ekstra. Cuma karena baru pertama kali jadi agak ragu-ragu sama tidak begitu. Nah, kita lepas. Kita ambil empedunya dulu biar tidak pecah di
pecah, mengotori hati atau karkas yang lain, segera dicuci aja pakai air mengalir sampai betul-betul bersih. Kalau belum pecahnya nggak lama atau ketika pecah terus langsung kita cuci, dimungkinkan tidak terlalu mengaruhi rasa hati atau karkas yang lain ya. Tapi kalau sudah pecah agak lama, misalnya beberapa menit baru kita cuci, kemungkinan sudah mempengaruhi rasa daging atau karkas yang lain. Nah, ini jeroannya, ada hati, ginjal, itu ada torpedonya, ada jantung, torpedo, dan alat kelamin jantan. Ini hasil karkasnya. Kita biarkan tergantung dulu untuk menyelesaikan proses darah yang mengalir biar turun ke bawah. Ini jeroannya, ini usus-ususnya. Kita akan coba membersihkan bisa atau tidak. Kalau informasi dari teman-teman yang sudah pernah, jeroannya nggak bisa dipakai atau usus-ususnya nggak bisa dipakai karena proses pencucian juga agak susah ternyata. Nanti kita coba dulu. Ini kita coba. Nah, ini kita coba membersihkan usus-ususnya. Dan memang agak susah juga. Terus ternyata mudah hancur ya. Ususnya. Ini kan kemihnya. Kita coba aja, tapi kita sudah dapat informasi kalau usus-usus atau jeroan hijaunya ini nggak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa diolah. Sementara belum ada yang bisa mengolah, informasinya seperti itu. Jadi kita coba dulu, kita bersihkan paru-paru. Ini jeroan merahnya, ini jeroan hijaunya. Kita coba sama persis dengan kambing, kita coba melepaskan rangkaian usus-ususnya. Nah, ini ternyata gampang sekali putus. Gampang sekali putus di usus-ususnya. Ini yang mungkin informasinya ini yang membuat sulit ya untuk dibersihkan. Tapi masih saya coba untuk dibersihkan dulu. Harapannya kalau bisa dibersihkan kita olah juga untuk menjadi makanan. Nah, ini kita coba membuang isi atau kotorannya. Sama persis seperti mengolah jeroan hijau yang kambing atau domba. Ini kita masukkan peso, kita seperti ini putus. Ini yang mungkin teman-teman yang lain yang sudah pernah melakukan ini yang membuat kesulitan di sini. Dan setelah bersih ini kotorannya di dalam, kita bersihkan lagi, ternyata hancur. Kulitnya ikut hancur. Nah, dari sini menjadi yakin atas informasi dari beberapa teman yang kita tanya dalam proses pembersihan jeroannya ini, untuk tidak melanjutkan dan tidak menggunakan atau tidak mengolah, hanya kita putuskan untuk dibuang saja. Ini hasil karkasnya, kita pisah ya dari kepala, jeroan, nanti proses penyimpanan pun kita pisah. Ini hasil. Selesai sudah tahapan-tahapan dari proses penyembelihan, pengulitan, dan mengeluarkan jeroan daging kelinci. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan mohon doa dan dukungannya atas usaha kami Sate Kelinci Turbo. Semoga diberikan laris dan keberkahan. Untuk para sahabat, semoga selalu sehat dan dalam lindungannya. Terima kasih. Tunggu video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.